Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG transformasi dalam jabatan jurusan Pendidikan Guru kelas Madrasah Ibtidaiyah tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Fatimah, mahasiswi PPG GKMI batch 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk mahasiswa 255401112803. Pada hari ini, Rabu, tanggal 4 Februari tahun 2026 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Miftahul Ulum Puntil, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, kelas 5, mata pelajaran matematika dengan materi sudut. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Untuk hari ini, siapa saja yang tidak masuk? Dimas. Ada lagi selain Dimas? Nafa. Selain Nafa? Mira. Hanya 3 saja? Baik, Bu Fatim absensi dulu. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Biar lebih semangat, biasanya kita pakai tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Bisa berdiri semuanya? Hiduplah Indonesia Raya. Tuh 2. Indonesia tuh 2. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semua. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, bisa duduk. Terima kasih. Kita mulai dengan baca surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa faja'alahu ghusa'an ahwa. Inna hadza fis suhufil ula. Oke, alhamdulillah. Sekarang bisa dibuka pelajaran matematika tentang sudut. Ada yang tahu nggak apa itu sudut? Untuk pelajaran hari ini, Bu Fatim harap setelah pelajaran ini selesai, kita semuanya mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sudut, kemudian apa saja jenis-jenis sudut, bagaimana cara mengukur sudut. Kita lihat penjelasan di videonya dulu. Sudah siap? Ya. Oke.
pada saat posisi hormat, apabila kita tarik garis dari lengan atas dan lengan bawah dan bertemu di satu titik, maka akan membentuk sebuah sudut. Lalu, apa itu sudut? Mari kita pelajari bersama-sama. Gambar berikut adalah gambar sebuah sudut. Kita beri nama sudut A, B, C. Dari gambar tersebut, maka bisa kita tarik kesimpulan sudut dibentuk oleh dua buah garis lurus. Kemudian, posisi kedua garis saling bertemu atau berpotongan, membentuk titik sudut. Kemudian, antara dua buah garis terdapat jarak. Jadi, bisa kita simpulkan, sudut adalah daerah yang dibatasi dua buah garis lurus yang saling bertemu atau berpotongan membentuk titik sudut. Oke, bisa dicatat apa sih yang dinamakan sudut? Maksudnya sudut itu apa? Silakan kesimpulannya bisa ditulis di buku kalian masing-masing. Sudut adalah daerah yang dibatasi dua buah garis lurus yang saling bertemu atau berpotongan sehingga membentuk titik sudut. Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Oke. Terus yang saling bertemu atau berpotongan membentuk titik sudut. Selanjutnya, berdasarkan gambar-gambar berikut, tentukan manakah yang merupakan sudut. Gambar yang A, kita lihat terdapat dua garis lurus kemudian bertemu di satu titik. Jadi tempat ini dinamakan dengan sudut. Gambar B, terdapat dua buah garis tetapi tidak berpotongan atau bertemu, maka ini bukan sudut. Yang C, terdapat dua garis berpotongan atau bertemu di titik, berarti dinamakan sudut. Yang D, terdapat dua garis juga dan juga berpotongan, maka disebut dengan sudut. Yang E, terdapat dua garis, satunya tidak lurus, akan tetapi berpotongan, jadi ini tidak dinamakan dengan sudut. Kemudian yang F, kedua garisnya melengkung meskipun berpotongan, ini juga bukan dinamakan dengan sudut. Perhatikan, Jess. Sekarang kita mengenal bagian-bagian dari sudut. Yang pertama, sudut berikut disebut dengan sudut ABC. Cara penulisannya, titik pertemuannya yaitu titik letaknya berada di tengah-tengah. Kemudian garis AB dan garis BC disebut dengan kaki sudut. Sedangkan titik B merupakan pertemuan antara garis AB dan BC disebut dengan titik sudut. Selanjutnya, terdapat jarak antara kedua buah garis. Maka ini dinamakan dengan besarnya sudut dengan satuannya adalah satuan derajat. Tahukah kalian, meskipun garis diperpanjang, maka besarnya sudut akan tetap sama. Ya, itu tadi adalah bagian-bagian dari sudut. Terdapat sebuah alat yang biasa digunakan untuk mengukur sudut. Namanya adalah busur derajat. Pada busur derajat tersebut terdapat satuan dari sudut, yaitu satuannya adalah derajat. Cara penulisannya biasanya adalah berupa lingkaran kecil yang letaknya berada di atas. Kita lihat sebagai contoh, misalkan ada sebuah garis menuju angka 0 pada busur tersebut, maka kita menulisnya adalah 0 derajat.
Kemudian misalkan 10 derajat berarti satu garis berada di angka 0, kemudian yang garis kedua ada di angka 10, maka ditulis 10 derajat. Kemudian misalkan 20 derajat berarti garisnya 2 berada di 20, kita menulisnya 20 derajat. Kemudian garis kedua di angka 90, maka kita menulisnya 90 derajat. Dan jika di garis keduanya ada di angka 180, maka kita menulisnya 180 derajat. Bagaimana jawabannya? Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam sudut. Sudut yang pertama yaitu sudut siku-siku. Kita lihat terdapat dua garis lurus yang berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Ini dinamakan dengan sudut siku-siku. Jadi sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut kedua, sudut lancip. Kita lihat ternyata dua garis lurus yang berpotongan membentuk sudut yang kurang dari 90 derajat dan lebih dari 0 derajat. Jadi sudut lancip adalah sudut yang misalnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Selanjutnya sudut tumpul. Kita lihat bersama, besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Jadi sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sebagai latihan, mari kita tentukan nama dari sudut-sudut berikut. Yang pertama, ya, ini lebih kecil dari 90 derajat, berarti dinamakan dengan sudut lancip. Kemudian yang kedua, ya ini tegak lurus ya, maka dinamakan dengan sudut siku-siku. Nomor 3, kita lihat bersama-sama, ternyata lebih besar dari 90 derajat, maka disebut dengan sudut tumpul. Kemudian nomor 6, sudut tumpul. Bagaimana jawabannya? Sekarang perhatikan soal berikut. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7. Sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua garis tersebut adalah sudut kecil. Kita lihat dulu, jarum panjangnya ada di angka 12, kemudian jarum pendek di angka 7. Karena yang ditanyakan sudut terkecil, maka kita cari yang jaraknya paling pendek atau yang paling kecil. Kita lihat, ternyata sudut yang terbentuk adalah ya sudut tumpul karena lebih besar dari 90 derajat. Soal kedua, itu bermain layang-layang pukul 10.00. Sudut terkecil yang terbentuk dari kedua jarum jam tersebut adalah, ya kita lihat jarum panjangnya di angka 12, kemudian jarum pendek di angka 10. Karena sudut terkecil, berarti kita cari jalan yang terpendek. Ya, jadi sudutnya adalah sudut lancip. Benar sekali. Karena lebih kecil dari 90 derajat. Alhamdulillah, pembelajaran tentang sudut hari ini kita sudah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya. Selanjutnya kalian bisa menyelesaikan soal-soal berikut sebagai latihan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana? Sudah paham nggak apa yang dinamakan sudut? Sudut adalah itu adalah pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi dua buah garis lurus yang saling bertemu yang membentuk titik sudut. Tadi ada beberapa contoh sudut. Ada 6 sudut, ada 6 sudut seperti pada gambar, ada yang dinamakan sudut lancip. Sudut lancip itu berapa tadi? Berapa derajat? Kurang dari 90 derajat, betul. Karena contoh ini, sampean tangannya kalau seperti ini,
Nah, membentuk sudut apa, Nak? Siku-siku. Kenapa dinamakan sudut siku-siku? Ukurannya pas 90 derajat. Kemudian kalau Bu Fatim tangannya agak seperti ini atau seperti ini. Nah, laptopnya Bu Fatim agak dibuka sehingga membentuk sudut apa? Tumpul. Sudut tumpul itu ukurannya berapa? Oke, betul, lebih dari 90 derajat. Selanjutnya ada namanya sudut seperti ini. Oke, yang ini namanya sudut lurus. Sudut lurus ukurannya berapa? 180 derajat, betul. Untuk yang selanjutnya adalah sudut refleks. Nah, yang ini ya, sudut refleks itu ukurannya lebih dari 180 tapi lebih kecil dari 360 derajat. Yang terakhir sudut satu putaran atau sudut lingkaran 0 derajat. Bisa dipahami? Jenis-jenisnya ada berapa? Ada 6. Pengertiannya sudah paham. Nah, sekarang sebelum kita mempelajari cara menghitung sudut, kita nyanyi dulu. Kita nyanyinya masih tentang sudut. Yo, ikut ya. Yang semangat. Sudut di sana, sudut di mana-mana terdapat sudut. Ada yang lancip, ada yang tumpul, dan juga ada siku-siku. La 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 la. Yang siku-siku ada persegi, sudutnya tepat 90. Itu semua ragamnya sudut, macam-macamnya tentang sudut. La 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 la. Ada pertanyaan tentang sudut? Mungkin pengertiannya atau jenis-jenisnya atau cara mengukurnya. Kalau sudah, Bu Fatim mau memberi kalian LK dikerjakan dengan kelompoknya. Boleh kerjasama dengan kelompoknya. Sudut yang sampean maksud pada lembar LKPD yang berwarna pink itu dikasih arah sudut seperti ini. Contoh ya, contoh jamnya seperti ini. Jamnya menunjukkan jam 9. Maka ini jalannya jam kan seperti ini, dari sini ke sini. Maka sampean kasih sudutnya ini. Nah, berarti nanti keterangannya di sini lebih dari 180 derajat. Berarti ini sudut apa? Lebih dari 180 derajat, gitu ya. Dikasih lengkungan seperti ini menunjukkan itu sudut yang kita maksud, Yang dimaksud sudutnya yang ini, halo, diperhatikan kelompok 1, 2, dan 3. Yang ini sayang, sampean kasih yang sudut yang dimaksud, tolong dikasih lengkungan seperti ini. Ini lengkungan yang saya maksud. Maka nanti enak Bu Fatim menentukannya ya. Silakan. Terima kasih. Itu Mas Dafa ya. Dikasih lengkungan. Yang mana yang sudut yang dimaksud Mas Dafa tadi? Ini kan 90, yang ini kayak gini. Pinjam pensilnya. Nah, ini kan 90 derajat. Paham? Berarti kalau ini 180 loh diginiin. Kan ini tengah. Berarti diginiin yang dimaksud ini ya. Paham? Silakan. Iya. Berarti yang dimaksud ini berapa? 90. Yang kita jalan jamnya itu kan arahnya dari sini jalan ke sini. Berarti yang dimaksud ini, nak. Paham? Berarti berapa?
Kalau ini, ini yang dimaksud. Iya, paham? Lain? Kelompok 1 ada pertanyaan? Aman? Bisa dilihat? Yang dimaksud sini sayang, Mas Lutfi. Ini kan arah jarum jam itu kan sama lihat jam 1, 2 kan jalannya seperti ini, minyak ini. Nah, yang dimaksud ini kan 90 derajat ya. Yang lain dilihat sayang, yang lain dilihat, boleh dilihat sini. Ini kan seperti ini. Ini kan 90 derajat. Berarti kalau ini lah yang dimaksud yang ini. Saya kasih gambar lingkaran seperti ini. Yang dimaksud ini, betul. Kalau ini berarti yang ini, Nak. Lebih dari 180 derajat adalah sudut apa tadi di keterangannya di sini tadi? Di sini tadi ini loh. Lebih dari 180 derajat adalah sudut apa? Sudut apa? Dilihat lebih dari 180 derajat. Sudut? Refleks gitu ya. Dikasih lingkaran biar nanti enak ya. Ya sayang ya. Berarti yang ini yang dimaksud yang mana? Kan ini sama dengan mana? Yang ya. Kalau yang ini berarti yang dihitung yang ini. Bisa dipahami, Mas? Ini kelompok berapa berarti? Punya kelompok ini ya? Sudah, Nak? Gampang? Sudah? Kalau sudah, setelah ini tiap kelompok presentasi ke depan semuanya, ada perwakilan yang membaca. Sudah kelompok 2? Silakan dikerjakan, boleh kerja kelompok. Tanya pada temannya yang ketua kelompoknya. Mas Dafa, boleh ditanya yang sudah. Aman, Nak? Aman kelompoknya Lutfi? Aman. Kalau sudah aman, dari kelompok 2 dulu atau kelompok 1 atau kelompok 3? Mana dulu? Siapa dulu yang maju? Oke. Silakan, boleh maju ke depan. Yang lain tolong disimak ya. Silakan Mas Dafa, yang lain diperhatikan. Yang keras sayang. 1. Pukul 7. Sudut. Oke, beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Bisa kembali. Ada yang menyanggah sebelum itu? Tidak ada, sudah betul. Oke, kan kelompok 1 boleh ke depan. Yuk, sudah siap mempresentasikan? Sudah siap, Nak? Sudah siap? Pukul 180 derajat, jam 12, sudut 360 derajat, dari sudut 180 derajat, pukul 1, sudut 30 derajat, dari sudut langit. Oke, ada yang menyanggah? Tidak ada? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya terakhir, kelompok selanjutnya bisa maju. Dari sudut lurus, 109, sudut 270 derajat, dari sudut refleks. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah paham, Nak? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Yuk kita ice breaking dulu ya. Mengenal jenis-jenis sudut. Sudut siku-siku. Oke, sudut lancip. Oke, kemudian sudut penuh. Oke, sudut tombol. Oke, selanjutnya sudut lurus.
Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, bisa duduk kembali. Bisa duduk kembali. Bagaimana perasaan untuk KBM hari ini? Oke, menyenangkan. Beri tepuk tangan, semoga bermanfaat. Kita akhiri pelajaran ini dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.